Lalu tiba-tiba seorang tokoh mahasiswa dengan ringan melontarkan kata-kata bodoh. Pertanyaannya sederhana, ukuran apa yang dia pakai? Apakah karena tidak suka? Apakah karena perbedaan pilihan politik? Ataukah karena kekecewaan pribadi? Jika itu dasarnya, maka itu bukanlah ukuran kecerdasan. Itu hanya luapan emosi. Ketika seorang mahasiswa dengan lantang mengatakan Presiden Prabowo bodoh, maka yang patut dipertanyakan bukanlah presiden itu, tapi kualitas cara berpikir yang melontarkan tuduhan itu. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak perlu menjadi pembela Prabowo Subianto untuk mengakui satu hal. Beliau bukanlah orang sembarangan. Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal ukuran objektif yang bisa diuji, bukan hanya dirasa. Ia lahir dari rahim intelektual, putra dari Sumitro Djojo Hadikusumo, seorang ekonom besar yang turut membentuk arah pemikiran bangsa. Ia tumbuh dalam tradisi diskusi, bukan dalam suara sorak-sorai kosong. Perjalanannya pun tidak biasa, pendidikan di luar negeri, tempaan militer, hingga mencapai posisi strategis sebagai komandan Kopassus, lalu Pangkostrat, hingga Menteri Pertahanan. Itu bukan jalur yang bisa dilalui tanpa kapasitas. Belum lagi di dunia sipil, mengelola perusahaan, mendirikan Partai Gerindra, hingga akhirnya dipercaya memimpin bangsa Indonesia. Apakah itu bukti kesempurnaan? Tidak, tapi itu bukti kapasitas. Bukti bahwa ia mampu bertahan dan bersaing dalam sistem yang keras, militer, bisnis, dan juga politik, yang tidak memberi ruang bagi mereka yang kosong kemampuan. Lalu tiba-tiba seorang tokoh mahasiswa dengan ringan melontarkan kata-kata bodoh. Pertanyaannya sederhana, ukuran apa yang dia pakai? Apakah karena tidak suka? Apakah karena perbedaan pilihan politik? Ataukah karena kekecewaan pribadi? Jika itu dasarnya, maka itu bukanlah ukuran kecerdasan. Itu hanya luapan emosi. Kita ini hidup di zaman yang aneh, zaman di mana label lebih cepat viral daripada argumen, zaman di mana ejekan dianggap suatu keberanian dan cemoohan disalahartikan dengan sikap kritis. Padahal kritik itu adalah kerja intelektual. Ia butuh data, ia butuh analisis, ia butuh perbandingan, dan ia butuh tanggung jawab logika. Sementara menyebut seseorang bodoh tidak butuh apa-apa, cukup kamera saja, cukup keberanian tampil, lalu selesai. Pertanyaannya adalah, apakah itu mencerdaskan publik atau hanya sekedar panggung untuk mencari perhatian? Disinilah kita melihat wajah zaman. Emosi mengalahkan verifikasi, sensasi mengalahkan substansi. Ironisnya, setelah provokasi dilempar, narasi pun berbalik. Merasa dizalimi, merasa dibungkam, dan merasa jadi korban. Tanpa bukti terang, tanpa verifikasi yang jernih, simpati pun mengalir. Memang aneh wajah masyarakat Indonesia pada saat ini. Dan inilah lingkaran berbahaya. Dalam demokrasi,
Presiden boleh dikritik, bahkan harus dikritik. Kritik membedah kebijakan, bukan penghinaan menyerang martabat. Kritik memperkaya diskursus, bukan penghinaan yang miskin percakapan. Jika ingin mengatakan kebijakan salah, tunjukkan datanya. Jika ingin menyebutkan tidak kompeten, uraikan indikatornya. Itulah debat yang sehat. Tapi jika hanya melempar kata bodoh, maka wajar publik bertanya balik. Sejauh mana pemberi label itu teruji? Apakah ia pernah memimpin organisasi besar? Dan apakah pernah mengelola ribuan orang disiplin tinggi? Dan apakah pernah bertarung dalam kontestasi nasional berulang kali, menyusun gagasan, lalu mempertahankannya bertahun-tahun? Pernahkah? Mahasiswa karbit. Karena ia hanya berdiri di tempat aman. Di balik sorak-sorai digital murah dan cepat. Kita boleh tidak sependapat dengan Pak Prabowo. Kita boleh menantang kebijakannya. Namun, mereduksi perjalanan panjang seseorang menjadi satu kata ejekan itu bukan keberanian, itu kemalasan intelektual. Dan kemalasan intelektual, sekeras apapun suaranya, maka tetaplah kemalasan. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Jika lidah tajam tanpa arah, akal tumpul, hilanglah marwah. Jika kritik lahir tanpa data, itu bukanlah ilmu, itu hanyalah prasangka. Jika berani mencela pemimpin negeri, tanya diri sejauh mana telah mengabdi. Wahai insan yang mengaku cerdas, jangan biarkan emosi memperbudak nalar yang waras. Karena dalam dunia yang penuh suara, yang berpikir jenis, itulah yang sebenarnya juara. Saya Beni Budaya.